Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Putri Novali Wulandari, mahasiswi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 1811 060050. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum, khususnya pada materi model dan konsep kurikulum. Oke, sebelum mempelajari lebih lanjut apa yang dimaksud dengan model dan konsep kurikulum, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Ya, benar sekali. Kurikulum menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurer. Kurir berarti pelari dan kurer yang artinya tempat berlari. Nah, dapat diartikan kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh seorang pelari dari garis start hingga ke garis finish. Sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum berarti suatu rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan kurikulum? Untuk itu, mari kita lanjutkan pokok pembahasan materi kita kali ini, yaitu model pengembangan kurikulum. Nah, jadi model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa jenis. Nah, di sini kita ambil contoh 10 jenis model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada jenis model pengembangan kurikulum dari Tyler pada tahun 1970. Tyler menyatakan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang keempat, berhubungan dengan pengembangan evaluasi. Secara umum, Tyler mengabarkan beberapa model kurikulumnya. Yang pertama, ada discipline oriented. Kurikulum ini digunakan apabila tujuan yang hendak dicapai adalah kemampuan akademis dari peserta didik. Yang kedua, child-centered, berkaitan dengan kurikulum yang memusatkan diri pada peserta didik. Yang terakhir, ada society-centered, yang mengorganisasikan pada perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya jenis model pengembangan kurikulum yang kedua, yaitu model pengembangan kurikulum Taba. Model ini dikembangkan oleh Hilda Taba yang didasarkan dari lapisan bawah atau grassroots. Model pengembangan ini bukan hanya mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik semata, melainkan juga mempertimbangkan dari sekolah sebagai organisasi pengalaman belajar. Selain itu, model pengembangan ini adalah tujuan yang hendak dicapai karena nantinya akan berpengaruh kepada proses dan evaluasi yang digunakan. Pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu ada model pengembangan kurikulum ZAIS pada tahun 1976. Ada 3 contoh dari model kurikulum yang dikembangkan oleh ZAIS, yaitu yang pertama, kurikulum administrasi.
Kurikulum ini dikenal dengan nama kurikulum top-down. Kurikulum top-down ini pada umumnya digunakan oleh negara yang menganut sistem pendidikan sentralistik atau terpusat. Yang kedua, kurikulum grassroots atau akar rumput merupakan kurikulum bottom up atau kurikulum yang berangkat dari bawah ke atas, sehingga memahami bahwa kurikulum ini dikembangkan oleh daerah atau sekolah secara mandiri. Yang ketiga, kurikulum humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa student-centered dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Jenis model pengembangan kurikulum yang keempat yaitu model pengembangan kurikulum Beauchamp pada tahun 1986. Beauchamp mengatakan bahwa terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan model kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan wilayah. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dahulu wilayah yang akan menerapkan kurikulum, apakah dalam skala nasional, daerah tertentu, atau bahkan hanya sekolah tertentu. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang akan berperan dalam merancang kurikulum, baik secara konseptual dan secara operasionalnya. Yang ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh. Dalam hal ini, perlu dikembangkan isi dari kurikulum yang akan dikembangkan dengan cara menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dalam hal ini, tahap mengimplementasikan kurikulum perlu mempertimbangkan teknis dalam pengimplementasiannya agar dapat dipahami konsep dan operasinya oleh seluruh guru mata pelajaran. Yang terakhir, melaksanakan evaluasi kurikulum melalui informasi yang didapat dari guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di dalam kelas. Evaluasi desain kurikulum, evaluasi terhadap hasil belajar siswa berdasarkan pada kurikulum yang berlaku, serta evaluasi keseluruhan kurikulum. Jenis model pengembangan kurikulum yang kelima yaitu model pengembangan kurikulum Olivia pada tahun 1988. Olivia menyatakan bahwa kurikulum seharusnya bersifat sederhana, komprehensif, dan sistematik. Sedangkan jenis model pengembangan kurikulum yang keenam yaitu model pengembangan kurikulum berorientasi pada tujuan. Di Indonesia telah aktif sejak tahun 2003. Model pengembangan ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya tujuan-tujuan yang tercapai bagi penyusun kurikulum. Yang kedua, tujuan-tujuannya mengarah kepada penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nilai evaluasi yang berorientasi pada tujuan akan membantu dalam pengembangan kurikulum. Model kurikulum yang ketujuh yaitu model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum ini menekankan kepada pengembangan dan pengawasan kompetensi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jenis kurikulum yang ke-8 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa kita sebut dengan KTSP. Kurikulum ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ini terdiri dari tujuan, struktur dan muatan kurikulum,
kalender pendidikan, dan silabus pendidikan. Jenis model kurikulum yang ke-9 yaitu model kurikulum bermuatan lokal, seperti rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satu satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sesuai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ke-10 ada model kurikulum berorientasi kecakapan hidup. Kecakapan hidup akan memiliki makna yang luas apabila kegiatan pembelajaran yang dirancang memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam membantu memecahkan problematik kehidupannya. Oke, setelah saya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian model pengembangan kurikulum, apa saja jenis-jenis model pengembangan kurikulum, maka saya akan lanjutkan dengan materi pokok pembahasan kita kali ini, yaitu konsep kurikulum. Pada umumnya, konsep kurikulum berisi tentang tujuan kurikulum, visi misi kurikulum, serta siapa saja yang berperan penting dalam penyusunan kurikulum. Nah, konsep kurikulum pada umumnya yaitu ada 3. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rancangan atau rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem, yaitu kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Mencakup personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi serta menyempurnakannya. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu menerapkan kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Karena teman-teman semua di sini adalah sebagai calon guru, maka harus mengetahui apa sih fungsi dari model pengembangan kurikulum ini bagi guru. Adapun fungsi model pengembangan kurikulum ini bagi guru yaitu 1. Sebagai pedoman guru untuk memilih model pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lapangan. 2. Sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Sebagai suatu program untuk meningkatkan kinerja guru. Dan yang terakhir, sebagai bahan evaluasi apakah model yang digunakan pada suatu sekolah berhasil atau tidak, yang nantinya akan menjadi acuan dalam memperbaiki kurikulum yang dilaksanakan. Menurut Needle, model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Hal ini berarti pengembangan kurikulum yang baik adalah model yang dapat membantu para pengembangan kurikulum dalam mengembangkan kurikulum di lapangan. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai model dan konsep kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.